Puji Tuhan, halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Haha, jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel, channel kesayangan kita semua. Salam sejahtera dan salam waras. Oke, Sobat Waras, terima kasih. Ya, salam ya untuk General Romel. Ya, Sobat Waras, saya mohon untuk tolong ya like, komen ya, banjiri video ini dengan komentar dan bantu sebarkan ya ke media-media sosial, baik grup Facebook, grup WhatsApp, ya sebagai dukungan Sobat Waras kepada channel ini, supaya channel ini terus berkibar ya. Karena memang channel ini channel yang sangat dimusuhi oleh, manusia-manusia, yang tidak waras tentunya ya, dan mereka ingin mematikan channel ini. Jadi bantu ya supaya channel ini tetap hidup dan, Sobat Waras, saya juga tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih ya kepada Sobat Waras yang telah mendukung pelayanan diakonia di pedesaan lewat yayasan Kristus Agapes yang ada di layar kaca ya, dan bagi Sobat Waras yang, telah menabur bisa japri ya lewat WA yang ada di, layar kaca. Oke Sobat Waras, Jen James, salam waras ya. Eee, iya, kejadian kemarin itu di sebuah gereja ya HKPB yang viral dan sangat viral, dan dari pagi sudah saya muat ya, tapi kali ini, kita mau minta ya, minta, eee, kepada Pak Mahfud MD ya, maksud saya gini, Pak Mahfud MD ini kan, sudah berbicara tentang keamanan, ya kan, tentang hak asasi. Bapak kan ya menteri, seorang menteri ya hukum ya, dan hak asasi manusia ya. Sebenarnya ini adalah tanggung jawab Bapak untuk bisa memberikan rasa aman, rasa nyaman kepada seluruh anak bangsa untuk bisa menjalankan, ritual ibadahnya tanpa ada gangguan, tekanan dari siapapun. Dan memang pikir-pikir ya, sebenarnya kepada siapa lagi kita mau berharap? Mau berharap kepada menteri agama, ya ampun ya, ngurus toa aja belum beres, ya. Maka bahkan saat ini toanya bukan makin kecil tapi makin kencang, ya kan. Ya mau berharap sama Pak Mahfud MD, ya Pak Mahfud MD itu akan mengeluarkan suaranya, ya, dengan kencang, ya, atau dengan cepat, secepat motor GP, kalau, ya, agama yang bersangkutan di apa ya, disinggung, ya. Contohnya ketika Saifuddin mengeluarkan pernyataan, ya, yang hanya meminta, oh, Pak Mahfud langsung mencak-mencak ya, bahkan, oh, boleh dibilang kesurupan lah begitu dalam tanda tanda kutip ya, berkoar-koar untuk segera, ya, polisi tangkap Saifuddin Ibrahim, ya. Bayangkan saja, ya. Begitupun ketika Paulus Sang, oh, ribut, ya. Ketika ada persoalan yang di Prancis, ya, oh, Pak Mahfud cepat sekali mengeluarkan pernyataan. Tapi berita ini yang ada di dalam negeri sudah dari kemarin viral, sampai detik ini saya belum mendengarkan satu patah kata pun dari Pak Mahfud MD. Bahkan dari Pak Menteri Agama pun belum ada, ya. Lalu kepada siapa kita mau berharap di negeri ini lagi? Kepada siapa lagi? Ya nggak ada. Ya, kita ya gimana ya, bersuara aja kayak gini, ya sudah kita berdoa saja. Ya, oh, harap sama TNI, sama Polri. Ya kita lihat saja dalam video yang viral itu, ya ketika ada, kaum sorban itu ya kan, memasang spanduk ya, menolak gereja HKPB itu, lihat saja. Ya mereka diam baik menonton. Ya memang apakah memang tugas polisi dan TNI hanya menonton saja? Ya saya bukan menghina ya, tapi saya mau ya negeri kita ini
Jangan sampai orang-orang seperti itu dibiarkan gitu loh, ya. Manusia-manusia yang tidak menyukai toleransi, yang tidak menghargai keyakinan orang lain, jangan dibiarkan begitu saja. Nah, coba kita lihat ya, kita lihat ini informasi ini. Ini dia sobat, dalam portal berita ini mengatakan, ya tolak kebaktian jemaat gereja, warga muslim. Saya tahu tidak semua muslim seperti ini, ya. Ini hanya oknum, saya anggap oknum, ya. Tapi apakah ini tidak mengganggu kalian? Apakah kalian yang waras tidak merasa malu? Ya, saya sih ya lebih 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 enak sih ya bilang warga kadrun lah ya. Ya tapi inilah warga muslim katanya, ya. Hentikan atau kami bertindak. Emangnya kau bertindak seperti apa? Hmm? Saya tahu banyak kok teman-teman muslim yang baik. Tapi ini loh, ya, yang selalu mengatasnamakan agama untuk melakukan ibadah. Ya ini di muat 25 Maret ya, terkini ini mereka kok bangga gitu loh, ya, bangga sekali. Makanya ini menurut saya ini adalah Kristen phobia. Negeri ini sudah darurat dengan Kristen phobia. Mereka sangat takut ketika lihat orang Kristen beribadah, menyembah kepada juru selamat, menyembah kepada Allah yang esa. Mereka ketakutan, mereka gemetar. Iblis-iblis dalam tubuh mereka berontak, gemetar. Ya. Melihat anak-anak Kristus, anak-anak Allah, memuji memuliakan Bapaknya di surga. Jiwa mereka berontak. Setan yang jin-jin dalam tubuh mereka tuh berontak, keluar, ngamuk, mencak-mencak. Ya memang, di mana nama Tuhan ditinggikan, di sanalah iblis tidak akan suka. Ya, ini adalah, ya ini menurut saya merupakan yang harus kita sebagai Kristen bangga. Artinya apa? Dimanapun anak Tuhan memuji Tuhan, iblis itu pasti gemetar. Ya, iblis tidak suka. Inilah mereka para-para iblis. Ya kan? Iya, para-para iblis ini. Ya, perhatikan ya, terkini di Jakarta memperlihatkan sejumlah warga muslim membentangkan spanduk berisi narasi penolakan terhadap ibadah kebaktian dari jemaah gereja Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP viral di media sosial. Video sejumlah warga muslim tolak rencana ibadah kebaktian jemaat gereja HKBP itu viral ya usai diunggah penggiat media sosial Kusnul Khotimah seperti dilihat pada Jumat 25 Maret 2022. Dilihat dari video unggahan Kusnul Khotimah itu tampak beberapa warga mengenakan pakaian muslim membentangkan sebuah spanduk di atas ruko. Sementara di lantai dasar ruko itu terlihat sejumlah warga lain menyaksikan aksi pemasangan spanduk tersebut. Tak hanya itu, dalam video tersebut juga terlihat sejumlah aparat keamanan dari polisi ya, dan pihak TNI berseragam loreng-loreng. Usai cuplikan video sejumlah warga muslim itu memasang spanduk di ruko tersebut, muncul tayangan yang memperlihatkan narasi isi dalam spanduk itu. Spanduk tersebut terlihat bertuliskan penolakan terhadap rencana kebaktian ilegal. Bayangkan, katanya beribadah kepada Tuhan itu dibilang ilegal loh. Saya baru tahu ya, ya kebaktian ilegal jemaat gereja HKBP di Ruko Maris Square. Di mana aturannya, ya orang Kristen nggak boleh beribadah di ruko. Kami orang Kristen dimanapun kami bisa beribadah kepada Tuhan. Mau di ruko kek, banyak kok di hotel-hotel beribadah kepada Tuhan. Gak ada masalah. Yang ilegal itu bukan ibadahnya. Ya. Yang ilegal itu adalah manusia-manusia yang tidak suka melihat anak-anak Tuhan beribadah. Kalian yang ilegal di negeri ini. Kalian bukan anak bangsa. Kalian itu perusak
bangsa ini, perusak negeri ini. Kalianlah yang ilegal di negeri ini. Undang-undang menjamin ya setiap warga negara untuk melakukan kegiatan atau ritual ibadahnya. Kalian ini yang ilegal. Kalian tidak pantas tinggal di negeri ini. Bantu viralkan video ini supaya mereka dengar. Kalian yang ilegal, bukan kebaktian yang ilegal. Ya. Pihak ya penolak kebaktian itu meminta agar jemaat gereja HKBP tersebut menghentikan acara ibadah yang menurut mereka ilegal itu. Nenek moyang kau yang ilegal. Ya. Pak Mahfud, mana suara kau? Buka mulut kau. Lihat penderitaan anak negeri ini. Lihat ketidakadilan terjadi kepada kami. Ini namanya Kristen fobia. Takut, gemetar ketika melihat orang Kristen beribadah kepada Tuhan. Buka dong mulutmu. Jangan tutup. Jangan dijahit mulutmu. Buka. Bersuara untuk keadilan di negeri ini. Jangan kalau Paulus sang aja cepat sekali mulut kau berbicara. Ketika Saifuddin cepat sekali mulut kau berbicara. Ya? Di mana hati nuranimu melihat sesama anak bangsa diperlakukan tidak adil di negerimu, di negeri ini, di tanah Indonesia ini? Giliran yang di luar negeri kau urus, yang di Prancis kau urus. Saya bukan marah ya. Tapi saya pengen supaya telinganya Pak Mahfud ini terbukalah. Dengarlah suara kami. Mungkin kita harus bersuara keras supaya dia dengar. Kawan-kawan saya mohon viralkan video ini ya. Untuk viralkan ini. Kami nggak benci Pak Mahfud. Nggak benci Pak. Tapi please. Kalian yang memegang jabatan di negeri ini. Yang dipercayakan oleh Tuhan. Yang dipercayakan oleh masyarakat. Coba hati nurani kalian ya buka. Tersentuhlah. Ya. Ya, kalau Pak Mahfud memang kalau untuk yang begini dia itu tidak bicara ya. Kalaupun bicara ya irit banget bicaranya. Tapi jangan coba-coba kalau agama beliau yang disinggung. Polisi, tangkap, tangkap, tangkap. Itu ya. Ini ya. Pihak penolak kebaktian itu meminta agar jemaat gereja KPB tersebut menghentikan acara ibadah yang menurut mereka ilegal itu. Adapun jika tidak, maka pihak penolak kebaktian jemaat gereja tersebut mengancam, ancaman ini akan melakukan penindakan tegas. Emang lu siapa? Kamu punya hak apa? Ya iyalah. Pak Menteri Agama mengeluarkan aturan toa aja kalian udah kesurupan. Ya, hentikan rencana kebaktian ilegal HKPB di Ruko Maris Square atau kami yang bertindak. Ini ya sosok jago. Sampah ini sebenarnya. Demikian isi narasi dalam spanduk itu. Hingga berita ini ditayangkan belum diketahui pasti kapan dan di mana peristiwa dalam video itu direkam. Ya. Ini ya. Kusnul Khotimah. Kita berada di rumah, di lapangan, bahkan di jalan. Mereka mengganggu. Tidak ada yang teriak ilegal dan lain sebagainya. Betul. Kalian mau ibadah di Monas, mau ibadah di jalan, ya. Kalian mau teriak-teriak. Tapi tega ya. Kalian bilang ibadah kami ilegal. Ya, Pak Ridwan Kamil, ayo Pak jadi pemimpin untuk semuanya. Gus Yakut, Komas. Gue sih udah nggak berharap ya sama manusia-manusia ini. Iyalah, Gus Yakut aja yang menentang dia adalah yang seagama sama dia kok. Iya kan? Bahkan di beberapa daerah mereka toanya bukan makin kecil, makin kencang. Iya, ya kalau yang seagama dengan dia aja nggak hargai dia, gimana dia mau menolong kita? Ya udahlah, berharaplah kepada Tuhan, hai orang Kristen, berdoalah, kita berdoa ya. Ya, menanggapi video tersebut, Kusnul Khotimah pun lewat cuitan Twitternya menyayangkan aksi sejumlah warga muslim ini itu.
Pasalnya kata Kusnul, saat umat Islam beribadah, baik di rumah, di lapangan, bahkan di jalan, tak ada umat agama lainnya yang mengganggu dan tidak satupun yang teriak ilegal. Kita ibadah di rumah, di lapangan, bahkan di jalan. Mereka mengganggu, tidak ada yang teriak ilegal dan sebagainya, ujar Kusnul. Oleh karena itu, Kusnul pun melaporkan video sejumlah warga muslim yang menolak rencana kebaktian jemaah gereja KBB tersebut ke Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Menteri Agama Yakut Kolil Komas. Pak Ridwan Kamil, ya, ayo Pak jadi pemimpin untuk semuanya, Gus Yakut Komas, ujarnya. Apakah kita akan berharap kepada mereka? Ya, ya, Sobat Waras, ini menarik ya. Saya tidak bisa bayangkan ya, kalau Candi Borobudur atau Candi Prambanan dibangun zaman ini. Dibangun di zaman edan, di zaman, penuh dengan manusia-manusia sampah ini. Maka kita tidak akan pernah melihat keajaiban dunia saat ini. Tahukah saudara, ya, mereka inilah penghambat pembangunan, penghambat kemajuan negeri ini, ya. Apa katanya? PGI kayak kura-kura. PGI ya giliran Saifuddin baru bersuara. Giliran MKC baru bersuara. Giliran Paul Sam baru bersuara. KWI, aduh, apalagi itu kemarin Romo siapa itu yang bicara di TV One itu. Kowar-kowar nggak jelas. Berani nggak dia itu menyindir si Somad dan kawan-kawan? Nggak berani. Romo siapa namanya itu? Ya kan? PGI ya udahlah nggak percaya lah kita. Mau jadi apa bangsa ini kawan kalau seperti ini? Hmm? Iya, bahkan Pastor Andi Simon katanya ya, ditutup. Mana Menko Polhukam ya bersuara. Terang-terang melanggar Undang-Undang 45 pasal 29. Nggak ada bersuara. Hmm? Di mana mereka? Mingkem. Apa mingkem apa namanya itu ya? Nggak ada yang bersuara. Yang penting selagi yang apa namanya, bukan, oh ini Martir Channel ini. "Shalom, Pavel boleh gabung nggak?" "Boleh dong." Ya. Ya kawan-kawan ya, ini ngeri loh bangsa kita ini, pemerintah kita ini. Aduh, Indonesia Indonesia. Oke lah, kawan-kawan sekiranya ada yang bergabung masuk ya, kita bisa tukar pendapat, tukar pikiran. Kalau saya punya salah-salah kata ya, saya mohon maaf lah sama kalian. Ah, hmm, Menko Polhukam diganti saja Pak, katanya ini. MKC update. Inilah Indonesia. Bubarkan PGI, tidak ada fungsi. Saya curiga orang PGI banyak korupsi. Entahlah, biarkanlah itu urusan mereka dengan Tuhan. Saya mohonlah Pak Mahfud, kalau memang Anda benar-benar tokoh nasionalis, tolong dong, ya. Jangan Anda itu jadi manusia itu pengecut. Saya hormatlah sama Anda. Satu kata, bubarkan PGI. Iya, salam waras, Bung Pavel 88. Heran kok PGI menang apa ini? Menang Y, giliran ada kerjaan dia AY. Aduh. Ya, katanya sih, ya toleransi itu ya tidak mengharamkan orang-orang yang beribadah atau orang-orang kafir. Itu kan toleransi, kepada siapapun kita harus ramah,
kita kan agama damai. Saya jadi teringat deh dengan pernyataannya Saifuddin Ibrahim. Ya silakan mikirlah mana yang benar. Ya memang Saifuddin sudah berkata, apakah yang salah yang mereka yang menafsirkan atau mana yang salah? Ya, Pak Mahfud ini dengar suara-suara rakyat. Pak Mahfud kami ini juga Indonesia loh. Ya, ya begitu dulu kawan-kawan. Daripada saya semakin kecoplosan dan tidak karuan bicara, ya kita gak bisa berharap sama siapa lagi. Hanya kepada Tuhan. Ya Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Oke, Bung Sitiro ID, apa kabar Bung? Ya, iya, Ya iya. silakan. Gimana komentar Malam. mengenai? Ya, selamat malam. Iya, iya. Jadi ini menarik ini pembahasannya Bro Pavel ini. Saya matiin dulu ini Hmm, YouTube saya. Ya, jadi untuk penolakan gereja ini yang saya juga sampaikan ya di teman-teman tadi di salah satu channel. Jadi ya ya begitulah fakta di Indonesia ya Bro Pavel tadi juga sudah menyuarakan kenapa Pak Mahmud misalnya ya selaku Menko Polhukam ini berdiam diri aja. Padahal kemarin ketika Saifuddin ya bertanya kepada Menak Yakut, ya dia malah ini ya saudara-saudara malah dia yang merespon begitu ya soal pernyataan dari Saifuddin Ibrahim ataupun permintaan ya. Nah ini ironi di negara ini ya bahwa baru beberapa saat yang lalu ada penolakan dari Mahfud ya Mahfud MD terhadap pernyataan dari Saifuddin Ibrahim atau permintaannya ya dianggap kontroversi. Tiba-tiba muncul kasus intoleransi ya penutupan ini ya gereja dengan dinarasikan sebagai ilegal tadi ya. Nah ini hmm, betul-betul memukul hati nurani kita ya sebagai rakyat Indonesia juga yang kebetulan beragama Kristen begitu ya. Karena saudara-saudara kita dari HKBP ini terpaksa begitu ya, terpaksa menutup misalnya tempat ibadah mereka, padahal ya baru dibuka juga kayaknya ini Bro Pavel ya karena adanya COVID kemarinnya pandemi. Jadi saya pikir ya Pak Mahfud di sini ya harus juga adil begitu ya atau dari Benak sendiri walaupun saat ini dia menemui kebuntuan ya karena di demo-demo kemarin dan coba ditutupi dengan kasus dari Saifuddin Ibrahim ternyata tidak mempan ya tetap di demo begitu ya Pak Mahfud ini. Jadi dan ada juga beberapa hal yang saat ini lagi menarik ini Bro Pavel yang kebetulan juga dibahas oleh teman-teman yang lain soal Pak Yusuf juga ya yang kebetulan ada juga betul ya. indikasi bahwa dia akan seperti bemper lah begitu kalau Saifuddin tidak dapat Hmm, ya mungkin dia bisa jadi alternatif begitu ya untuk ya betul. ditangkap dan lagi diviralkan sama channel-channel Muslim juga. Jadi ini Ya, yang menurut saya jadi problematika ya di tentang keadilan yang ada di Indonesia ini. Gimana kalau ini diterus-teruskan dan yang menjadi tumbalnya ini ya kelompok dari minoritas aja begitu ya. Padahal pernyataan yang disampaikan oleh Yusuf Madobulu ya itu hal yang biasa ya yang sering diutarakan oleh ini ya oleh para ini ya para kadrun-kadrun itu ya yang di channel-channel mereka ya. Jadi lucu sekali hmm, ketika kutipan itu diambil sepotong begitu ya ketika ada sesi tanya jawab. Jadi ya dalam hal ini kita sebagai apologet mungkin banyak kita yang berbeda tapi dalam ketidakadilan ini ya saya menyoroti ini betul-betul sudah di luar akal sehat begitu. Kemarin juga soal Andi Simon begitu ditutup ya. Jadi masyarakat ini harus sadar ya, harus paham ya orang-orang Kristen terutama ya bahwa ada agenda-agenda khusus yang memang sedang lancar beberapa bulan terakhir atau beberapa minggu terakhir yang santer digunakan untuk menggebuk ya ataupun membuat kita kelompok-kelompok minoritas yang mereka sering sematkan begitu ya atau
kelompok non-muslim ini untuk dibredel. Nah, salah satunya ya dengan corong-corongnya ya dibredel, dan beberapa orang yang dari kalangan nasionalis selama ini ya ternyata menunjukkan kulit aslinya begitu ya, bermunculan mereka ternyata ya akhirnya ya mau apa ya dikata begitu ya Bro Pavel, bahwa kita ini ya harus bisanya ya percaya dengan kelompok kita sendiri, karena ya itu sudah membuktikan ya, misalnya ada yang menyematkan diri sebagai kelompok nasionalis, ternyata itu cuma di kulitnya saja begitu ya. Jadi soal Pak Mahfud ini ya, ini kita punya hak untuk mengomentari setiap kebijakan dari pemerintah ya, terutama Ya soal dong. menyangkut soal ini iman kita sendiri begitu, atau kelompok komponen masyarakat yang kebetulan ya beragama Kristen di sini ya, karena ini menyangkut juga soal penutupan gereja ini. Jadi saya pikir Pak Mahfud ini harus banyak mendengar juga dari kelompok-kelompok lain ya, jangan cuma berdiam di kelompoknya saja, karena dia ini Menko Polhukam seluruh rakyat Indonesia ya, bukan Muslim saja. Dan soal undang-undang ini juga Bro Pavel yang seringkali digunakan untuk menggebuk minoritas, yaitu pasal 156A KUHP ya, soal penistaan agama ini ya, banyak teman-teman mengusulkan diganti saja begitu. Jadi penistaan Ya. agama Islam begitu ya, jangan penistaan agama, tapi terbukti selama ini belum ada dari agama Muslim yang memang terjerat dengan undang-undang penistaan agama. Kemarin aja ya Oloni didakwanya bukan pasal 156A ya, kalau tidak salah dia cuma ujaran kebencian, dan ujaran kebencian itu sebenarnya pasalnya itu cukup berat ya, tapi kok dituntutnya 7 bulan dan divonis 5 bulan, berbeda sekali dengan Muhammad Kece. Muhammad Kece sebelumnya didakwa dengan atau disangkakan pasal 156A yang ancamannya 5 tahun ya atau lebih. Jadi tiba-tiba diganti dengan pasal ini ya, pasal penyebaran berita bohong begitu ya, yang Ya, kira-kira 10 tahun. undang-undangnya itu sudah lama begitu. Dan ini betul-betul kayak menarget begitu ya. Jadi ini secara kasat mata dilihat oleh masyarakat, disaksikan oleh kita sendiri, ini benar-benar kasat mata begitu. Dan yang saya sayangkan ya Bro Pavel, di sini pihak dari kita, organisasi kita seperti PGI ini berdiam diri saja begitu. Bahkan kemarin ikut berkomentar yang justru ikut atau turut menyudutkan misalnya soal Pak KC dan juga Saifuddin Ibrahim begitu ya di sini ya. Jadi ini betul-betul konyol menurut saya. Jadi apa yang bisa kita perbuat saat ini ya, kita cuma bisa mengingatkan teman-teman yang menyaksikan pada malam hari ini bahwa kalian harus sadar, setiap intrik-intrik yang mereka gunakan itu ya mereka punya maksud tersendiri begitu ya. Terutama narasinya kita mesti betul-betul cerdas melihat itu. Dan ada juga dari kalangan kita sendiri ya Bro Pavel yang keberatan misalnya soal Ade Armando kita komentarin soal kutipan ayat yang dia sampaikan itu, ya menurut saya itu tidak benar ya, karena ya tetap ada di hal-hal yang memang positif yang bisa kita apresiasi dari kelompok-kelompok Ade Armando dan Deddy Siregar. Tapi kalau menyangkut soal-soal intern ataupun hal-hal yang memang supaya tidak menimbulkan ini ambiguitas ya atau penafsiran liar ya, itu mesti memang dikonfirmasi oleh teman-teman apologet ataupun pendeta misalnya ya. Jadi ini tidak ada salahnya meskipun kita mengapresiasi juga misalnya ada beberapa narasi mereka yang positif ya dalam bingkai kenegaraan kita ya, bingkai nasionalisme kita. Jadi ya saya cuma berharap saat ini ya mungkin PGI ini juga harus cepat sadar ya, karena ini wadah yang memang diharapkan oleh umat Kristen. Nah, jadi jangan sampai tiap ada kasus seperti ini justru malah menyudutkan. Tadi Prof. Pavel sempat menyinggung soal Romo Beni ya. Ya itu juga lucu ya saudara-saudara yang mungkin menyimak pada malam hari ini ya di TV Watch sendiri. Justru dia yang memojokkan. Padahal Prof. Henry ya yang pada saat itu dihadirkan mengatakan bahwa tidak ada ya sebenarnya undang-undang yang tepat untuk menjerat Saifuddin Ibrahim. Tapi dia terus menyela ya, ngomong begini, ya tapi tangkap dulu, bisa nggak ditahan dulu, tangkap dulu begitu, atau di bredel channelnya. Nah ini lucu sekali ya, seorang Romo ataupun ya mungkin karena mewakili BPIP ya, Bro Pavel sudah terima gaji tiap bulan yang ratusan, jumlahnya cukup signifikan, kalau tidak salah ratusan juta begitu ya.
Jadi dia lupa begitu kewajibannya asalnya dari mana, kenapa dia bisa disetara institut, kemudian jadi anggota BPIP, kemudian lupa begitu asalnya dari mana, siapa yang perlu diperjuangkan di situ. Jadi ini betul-betul tidak waras begitu ya. Jadi perlu ada memang narasi dari kita untuk memberi pandangan-pandangan supaya mungkin didengar pada malam hari ini dan bisa menjadi pertimbangan, kira-kira begitu. Itu mungkin dulu ya Bro Pavel, karena mungkin ada teman kita yang baru masuk ini. Oh, luar Silakan. biasa. Oke, terima kasih Pak Sitiro. Oke, ini ada Yesus Jalanku. Silakan Pak. Salam waras Pak. Salam waras, Bang Pavel. Salam waras. Ya, mantap. Iya, terima kasih. Ya, pertama saya mau komentari soal Mahfud MD. Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator, tapi dia kalah sama Bapak Erick Thohir. Itu Bapak Erick Thohir nggak keluar-keluar tentang Saifuddin Ibrahim, tapi dia langsung pecat tuh Ebenezer tuh. Nah, itu mantap. Ya, pokoknya siapa yang mensupport teroris atau apa langsung pecat. Ya. Nah, Pak Mahfud MD mana tindakannya? Ya. Masa Menteri Koordinator kalah sama Erick Thohir? Atau Pak Mahfudnya juga sudah jadi kadrun kali? Ya. Mana perintahnya ke Kapolri untuk menangkap? Iya. Tunjukkan dong Pak Mahfud. Kan Pancasila, sila kedua dan sila kelima itu buat apa ya? Betul lah Bang Pavel. Harus ada keadilan gitu. Ya. Kedua untuk Pak Presiden Jokowi. Pak, Bapak punya punya menteri begini Pak. Kayak Pak Mahfud. Kalau dia tidak perintah adil Pak, Bapak masih mau pakai dia Pak. Masih mau pakai beliau. Poin ketiga Pak Jokowi yang kami hormati. Masa Bapak nggak bisa cabut kesepakatan 3 menteri? Itu gimana Pak? Pertanggungjawabannya bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk beribadah, tapi rakyatnya ikut pemerintah. Ini jadi pemerintah itu yang mana? Pemerintah itu rakyat Islam atau pemerintahan resmi yang ada atau semi-semi? Ya kasihan saya lihat Indonesia nih, apalagi seperti Ustadz yang tadi itu ya. Ya gitu Bang Pavel. Lanjut. Iya, memang iya tadi Saifuddin live katanya Saifuddin ini siap pulang ke Indonesia, tapi syaratnya tangkap dulu si Somad. Ya, dan menurut saya gini loh, saya pun tidak mau menyalahkan Saifuddin sepenuhnya ya. Ya, menurut saya inilah akan teruji ya para pemimpin bangsa ini. Akan teruji di mana keadilan kalian kalau sudah seperti ini. Ya, jangan ketika yang Kristen ya mengeluarkan pendapat yang mungkin agak menyinggung kalian, ya kalian langsung kesurupan, ya, langsung keluar pernyataan bla 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 bla, ya. Tapi ketika ya dari pihak kalian yang berkoar-koar, kalian gak ada suaranya. Inilah yang masyarakat tuntut. Ya makanya seperti si MD ini dia memang bingung sekarang. Ya, dia mau komentar salah nggak komentar salah, ya kan? Makanya iya saya pikir ya seandainya ya Borobudur itu dibangun zaman sekarang, wah saya yakin tidak akan kebangun. Karena apa? Ya semua pasti akan dibilang musyrik. Apapun yang di luar agama mereka semuanya tidak benar. Semuanya haram. Ya, maunya mereka aja yang diutamakan di bangsa ini. Inilah yang membuat bangsa kita ini tidak maju-maju. Saya tambahkan sedikit ya Bro Pavel soal Saifuddin Ibrahim ini ya. Nah ini yang lucu ya Bro Pavel ya. Bukannya mereka ini sibuk mengklarifikasi omongan Saifuddin atau menjawab begitu ya soal apa yang dinyatakan.
ya malah sibuk, wah ini penjarakan saja begitu tangkap, dan ini istilahnya bahasa-bahasa yang ingin membungkam begitu ya. Bukan malah mereka sibuk untuk menjawab misalnya pernyataan dari Saifuddin Ibrahim ini. Jadi buktikan kalau memang dia merasa apa yang dinyatakan oleh Saifuddin ini tidak benar, ya silakan ditantang Saifuddin yang membuktikan ayat-ayat itu. Dan Saifuddin juga harus menjawab begitu ya, jangan cuma melontarkan 300 ayat tapi belum menyampaikan beberapa ayat ini dan belum menjelaskan sampai saat ini ya, meskipun memang dia mengaku akan segera dalam waktu dekat menyampaikan ayat-ayat tersebut. Jadi inilah yang saya sebut bahwa ini diskusi yang akademik begitu ya, jangan cuman menarasikan untuk menangkap Saifuddin. Justru itu tidak menyelesaikan masalah begitu, akan menjadi timbul pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa terjawab, dan itu akan menjadi penasaran bagi orang-orang ya, kenapa kok tidak dijawab saja begitu ya soal pernyataan Saifuddin ini. Apakah betul pernyataan Saifuddin ini atau tidak, akan muncul anggapan-anggapan bahwa bisa jadi apa yang dinyatakan Saifuddin ini bisa benar begitu, karena Saifuddin ini mengaitkan ayat-ayat yang ingin dimintakan oleh dia untuk dihapuskan ini berkaitan erat, katanya dia berkaitan erat dengan timbulnya aksi-aksi terorisme ataupun kekerasan yang terjadi di Indonesia begitu, kekerasan atas nama agama begitu, Prof. Afel, atau tindakan-tindakan represif yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang dia sebut radikal begitu ya, karena akibat dari membaca ayat-ayat yang hendak dimintakan oleh Saifuddin Ibrahim ini untuk dihapuskan. Makanya kalau Menak Yakut menanggapi, dia akan membahas begitu ya ayat-ayat tersebut yang di mana saja yang direkomendasikan dulu begitu, Prof. Oke, ya itu memang saya live ya pas itu berkomentar di live chat, katanya kan saya tantang dia, Saifuddin jangan keluar kosong dong, saya bilang gitu kan. Ya jangan hanya bilang 300 ayat. Ya buktikan mana ayatnya, itu kan. Tapi dia komentar katanya dia akan buktikan. Ya saya bilang ya kami tunggulah. Karena saya juga penasaran ya. Banyak banget 300 itu ya. Oke, Pak Bayu, gimana Pak Bayu? Monitor. Selamat malam. Oh, selamat malam. Silakan Pak Bayu. Iya, pertama soal penutupan gereja itu kan sering terjadi di Indonesia. Oh, sering banget. Itu kalau menurut saya itulah penistaan agama yang sebenarnya. Iya. Itu penistaan. Kalau seumpamanya itu ada tuntutan, harusnya pasal yang dikenakan itu bukan pasal yang lain, tindakan anarkis, bukan itu. Itu harusnya pasal penistaan agama. Harusnya itu yang dilakukan. Dan saya lihat itu sebenarnya banyak sekali pengacara-pengacara Kristen. Seperti Hotman Paris, itu kan orang Batak. AKBP itu kan gereja Batak. Ya sekali-sekali dia bertindak atas nama agamanya. Saya nggak tahu motifnya apa. Kalau selalu duniawi ya itu urusannya. Tapi minimal dia harus pedulilah orang-orang seperti ini. Yang kedua soal PGI. Ini kalau saya boleh usul, Pak Pavel, ini viralkan aja kemanfaatan PGI, manfaat PGI untuk kesejahteraan gereja-gereja atau umat Kristen. PGI ini kan sejajar dengan MUI. Harusnya ketika ada masalah-masalah seperti ini, PGI itu harusnya tampil konferensi pers. Orang-orang pemilik TV, apalagi hari tahun itu kan juga orang Kristen. Harusnya dia bisa minta waktu. Dia konferensi pers. Kalau untuk Saifuddin Ibrahim, dia bisa tegur keras. Kenapa dia tidak menegur seperti UAS pada saat dia negur Saifuddin Ibrahim? Untuk hal-hal seperti ini, seharusnya PGI itu tampil. Dia itu menunjukkan bahwa dia punya otoritas atas umatnya, atas apa yang terjadi terhadap orang Kristen. Dia harus ngomong dengan tegas bahwa nggak bisa seperti itu. Ini intoleransi seperti ini tidak bisa dibiarkan.
Saya yakin kalau PGI itu berani, bukan seperti kura-kura, saya yakin didengar. Tapi yang terjadi PGI nggak pernah ngomong, nggak pernah PGI. Sepertinya PGI takut. Saya nggak ngerti motivasinya, tujuannya apa PGI didirikan. Kalau untuk hal-hal seperti ini, PGI tidak pernah tampil sama sekali. Berapa banyak gereja ditutup, dibakar. Kalau mereka kadrun-kadrun itu alasannya karena izin, ya memang nggak pernah diizinkan. Bagaimana gereja itu bisa legal? Karena memang tidak pernah diizinkan secara sah untuk berdiri. Akhirnya Ya, mereka memiliki dihalang-halang. alasan, iya mereka memiliki alasan loh itu kan tidak berizin. Loh, memang tidak diizinkan. Nah, ini sebenarnya tugasnya PGI itu harusnya menegur. Mereka PGI ini setara loh dengan MUI, setara dengan ormas-ormas besar lainnya loh. Saya yakin kalau PGI ini berani, saya yakin didengar oleh pemerintah. Dan saya mungkin usulan sama Pak Pavel, mungkin yang diviralkan PGI aja. Apakah manfaat PGI bagi kesejahteraan umat Kristen di Indonesia? Apakah benar-benar berfaedah atau berguna? Kalau itu diviralkan, PGI mau tidak mau jangan jadi kura-kura, dia harus tampil. Hmm. Apa gunanya PGI kalau seperti itu? Kalau hanya orang seperti Saifuddin dia berani keluar. Kasusnya MKC, PGI sama sekali nggak pernah tampil. Minimal kalau PGI tidak membela MKC, dia bisa bisa menjadi perimbangan. Kenapa timbul MKC seperti itu? Minimal PGI itu menyindir karena ada UAS, karena ada Yaya Waloni, karena ada Irena Handono, karena ada yang lain-lainnya. Minimal kalau PGI tidak ikut menuntut, dia harus melakukan namanya perimbangan secara hukum yang adil. Bukan kayak kura-kura terus kayak gitu. Ini nggak ada manfaatnya PGI. Itu usulan saya Pak Pavel, supaya PGI ini eh, ada gitu loh, benar-benar ada, bukan seperti siluman. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Biasa, ini juga ada yang komentar. Mana itu Romo Beni? Suruh angkat suara. Itu ada gereja yang ditutup itu. Ya, mereka mah mana bersuara yang begitu. Mereka cari aman. Lah, lewatkan aja. Kita lanjut. Pak Hilboy. Kita mau dengar dulu suara dari neraka gimana ini. Apa kabar ini, Pak? Apa kabar, Bos? Kabarnya baik. Saya lagi kekurangan order nih. Pak, itu PGI itu udah kadung salah semua. Order apa ini, Pak? Ntar saya ngomongin ya. PGI itu udah kadung ya. Sekarang kok dia beraksi pun kita bilang apa? Lu pahlawan kesiangan. Lu ngapain? Lu kemana aja kan? Nah, lagi pula juga PGI tahu diri. Dia makan dari mana? Masa tuannya mau dimakan? Emang monster dia? Dia kan orang baik-baik. Harus berbakti dong sama tuannya. Pegawai saya macam-macam. Umurnya cuma di akhir bulan ya. Akhir bulan ya? Iya, pegawai saya macam-macam. Umurnya di akhir bulan aja. Usir. Nah, PGI juga tahu diri, PGI. Nah, ini sekarang soal orderan, Pak ya. Gereja itu susah, itu karena ilmunya kurang tinggi. Harus pakai ilmu Mammon di front end. Jurus Yesus di back end. Itu mantap. Kalau nggak bisa, kalau nggak bisa sini gue jalanin. Kemarin mau ke gereja, ke gue aja bilang pasti tembus. Nggak mungkin nggak tembus. Tapi kalau sampai viral berat begini juga susah diurusnya. Karena mereka pun juga nggak mau kehilangan muka kan. Tapi kalau yang awal-awal mah kasih ke gue aja, gue urusin. Mau 20 hektar kek, mau berapa kek. Cuma strateginya harus tepat, nggak boleh yang lain. Mammon di front end, jurus Yesus di back end, baru mantep.
Pak Pavel, kok ada yang kena, ntar Pak Pavel saya kasih komisi 10%. Siap. Ini Siap. Lagi usaha lesu nih ya. Kalau usaha lesu juga ininya pun mamonnya pun juga nggak gede. Di sono juga lagi butuh duit kan. Cepat jadinya. Gerak cepat. Jadi murah nih buatnya di sini sekarang. Kalau yang mau buat gereja, hubungi saya. Siap. Halo Boy. Ya garansi. Kira-kira kalau PGI ini bisa nggak kayak yang Ono tuh, yang bisa order fatwa. Misalnya ada ini di order begitu, kayak zaman mantan begitu, yang order fatwa ke Ahok dulu itu. Bisa di order nggak tuh fatwa ke PGI? PGI mah impoten. Berarti lebih hebat yang sono dong, yang kemarin di bredel halal haramnya itu, lebih halalnya. PGI mah ingatnya cuma bulanan aja, awal bulan. Ya, inilah ya. Jadi memang Pak Pavel juga kalau naik begitu gitu lupa dia semuanya. Sekarang lagi bokeh aja teriak-teriak. Enggak lah. Kalau kena bisa kalau udah kena 1 bulan 5 miliar, pusing dia mikirnya ngelancainnya. Pusingnya mau bela umat atau bela uang ini ya. Sibuk. Dikasih 5 miliar sebulan sibuk dia. Nggak tahu udah apa ini ya. Nggak online lagi dia. Tetap udah online ya. Enggak, begini aja Bro Pavel, tadi kan logikanya itu sederhana sebenarnya kan. Ini kan mempertanyakan izin, misalnya ya izin soal peribadatan. Loh, yang ibadah di jalan gimana itu? Ini kan logikanya sederhana begitu ya. Bahkan mungkin ada juga yang berdemonstrasi itu tidak mengantongin izin demo begitu ya, tapi tetap mengumpulkan massa misalnya dari luar kota atau dari mana kan. Jadi sesimpel itu juga. Jadi untuk pengamanan orang ada izinnya atau tidak itu juga wewenang aparat dari pemerintahan misalnya ya. Dalam hal ini pemerintah kota misalnya atau provinsi, tapi lebih tepatnya sih kalau di Bandung misalnya ya dari kotanya, wali kotanya begitu ya, atau dinas terkait. Nah ini malah ormas begitu yang membredel. Jadi ya ormas-ormas ini gimana soal perizinannya juga, apakah mereka ini benar-benar anggota yang terdaftar begitu ya berbadan hukum dari Kemenkumham atau tidak begitu, tapi berani sekali misalnya ya menyampaikan narasi soal izin perizinan begitu ya. Jadi mereka tidak punya ID yang sah misalnya lalu membredel dan memasang spanduk begitu. Itu sebenarnya kalau pemerintah atau polisi bertindak ya sebenarnya bisa untuk sebagai tindakan kriminal ya karena masuk ke dalam properti orang lain misalnya begitu ya. Nah, soal ibadah ini kan dari dulu ibadah itu zaman dulu emang ada ininya begitu ya, ada harus minta izin dulu sama agama yang lain atau tidak kan. Saya pikir ini lucu menurut saya ya, karena bagaimana dengan agama-agama leluhur misalnya kan yang dia tidak menginstitusikan begitu ya ajarannya mereka. Tiba-tiba mereka nanti misalnya ada yang di pohon begitu ya, ada yang kasih sesajen atau apa, ditebang pohonnya misalnya kan, terus muncul ketersinggungan di situ. Gimana itu cara pemerintah menanganinya? Jadi ini sebenarnya ya kalau kita mau kaitkan ya, ini sebenarnya ya ini politik dari mereka ya, karena mereka sudah khawatir begitu ya. Khawatir nanti umatnya bisa sadar begitu ya, bisa waras begitu ya, mengetahui yang mana yang benar, yang mana yang salah begitu ya. Tapi tidak ini ya, tidak sempit, maksudnya informasi itu akan berkembang di media sosial ini akan justru ketika digaungkan ini akan menjadi kesadaran ya bagi publik, baik dari orang-orang atau komponen yang berusaha mereka proteksi supaya tidak beralih ke agama yang baru.
Nah itu tidak bisa dicegah, itu sebuah keniscayaan ya. Bahkan perang saat ini itu kan dari perang informasi dulu begitu ya. Terus muncul pemikiran itu ya menimbulkan aksi. Dari mereka juga begitu kan, provokasi dulu begitu ya. Ada narasi-narasi dulu, diksi-diksi dulu dari Big Jumbo ya, Big Jumbo itu ya. Jadi ya itu yang mengapa pemerintah itu mencegah suara-suara yang kira-kira mengganggu stabilitas ataupun mengarah kepada tindakan-tindakan yang bisa mengancam keamanan negara. Karena pemerintah di sini ya melihatnya ya mereka melihat secara ekonomi ya, karena ya kita bisa perhatikan pemerintah kita ini kan isinya oligarki semua ya, dari menterinya sampai institusi teras atas istana semuanya kita sudah bisa tahu begitu ya apa latar belakang mereka. Jadi mereka cuma melihat dari sisi keuntung rugiannya ya, atau mereka kan latar belakang pengusaha rata-rata ya. Jadi itu yang dia lihat ya, stabilitas politik sosialnya aja di masyarakat, supaya apa yang mereka bangun di Indonesia ini bisa stabil begitu ya, tidak lagi melihat soal keselarasan begitu antar agama misalnya di Indonesia, padahal itu yang bisa menimbulkan justru hal-hal yang lebih buruk di kemudian hari, soal ketidakadilan. Nah, di negara-negara di dunia ini selalu terjadi perubahan, reformasi, revolusi ataupun macam-macam lah perubahan sistem itu ya karena munculnya ketidakadilan begitu ya. Komunis berkuasa di dunia itu ya karena ada rasa ketidakadilan dari kelompok-kelompok petani misalnya dulu atau buruh kan, akhirnya timbul penggagas dan akhirnya terjadi revolusi di negara-negara tertentu. Nah, mereka kebetulan ini juga ada agenda kan dari kelompok-kelompok seberang ini ya, yaitu ya dengan menaikkan khilafah ini ya, yang selalu jadi bahan gorengan ataupun menjadi obat begitu ya tiap kali ada kebijakan pemerintah yang ini khilafah solusinya, misalnya apa-apa khilafah begitu. Ini jualan obat sebenarnya ya. Balik-balik lagi kepada apa yang terjadi di dunia itu semuanya berkaitan dengan perebutan kekuasaan. Kalau di zaman sekarang perebutan energi ya. Tapi di Indonesia siapa yang bisa memanfaatkan energi? Mereka memang punya teknologi begitu. Contoh deh Taliban sekarang kan menguasai Afghanistan. Apa yang bisa mereka perbuat dengan energi yang ada di bumi mereka sendiri? Tidak bisa. Makanya mereka mengundang komunis misalnya ya, kayak Cina begitu ya, supaya bisa memproduksi misalnya sumber daya alam yang ada di dalam Afghanistan itu sendiri. Itu untuk apa? Untuk oligarkinya Taliban juga, yang makan ya orang-orang tetuanya aja di atas, bahkan mereka perebutan kekuasaan kan, perebutan posisi begitu ya, saling tembak-menembak. Isunya ada yang sudah meninggal di antara petinggi-petingginya. Jadi itulah yang terjadi sebenarnya yang harus dipahami oleh mereka-mereka ini juga. Jadi jangan konyol begitu ya ketika mereka terlalu fanatik tapi lupa memakai akal sehatnya, termasuk yang terjadi di Indonesia ini, pemberedalan gereja begitu ya. Mereka tidak sadar membuat sekat-sekat ya, mereka juga ini orang-orang bodoh misalnya ya, karena dikontrol oleh orang-orang yang lebih punya ilmu ya, yang bisa ilmu-ilmu marketing begitu, Bro Pavel, kayak ya Babe yang kemarin di TV One itu ya, tipuan itu ya, dia juga hadir di situ, di mana-mana dia hadir ya, dia kan memang marketing begitu ya, latar belakangnya marketing, jadi tahu cara memainkan isu-isu populis begitu ya untuk mereka gunakan ya, itu untuk keuntungan pribadinya ya. Kebetulan kemarin usahanya sempat mandek gitu si itu ya, si Celes itu ya, si Babe dia kemarin sempat bikin usaha itu kalau tidak salah di Puncak ya, di Jawa Barat, ternyata gagal juga. Jadi kalau memang bukan latar belakang pengusaha ya nggak bisa juga serta ucuk-ucuk bisa jadi pengusaha. Dia ahlinya ya ahlinya marketing begitu, Bro. Ya, jadi ya. Saya sih pengen tunggu TV One liput dong. Liput dong, ini tutup TV One, liput dong. Dibahas di dua sisi, dibahas lagi ini apa lagi itu. Kabar petang, kabar pagi, apa dibahas dong, diviralkan seperti kalian memviralkan Paul Sang dan Saifuddin dong. Ya. Dan undang juga, jangan lupa undang Romo Beni.
buat jadi narasumbernya. Ya, itu yang bagus itu. Diundang Romo Beninya ya untuk memberikan pernyataan soal pemberedaran gereja. TV One nggak akan pernah. TV One nggak akan pernah menampilkan ini. Karena kita tahu TV One itu TV apa? TV kadrun itu. Nggak akan pernah. Karena ketika diviralkan, itu justru akan menyerang kaum mereka sendiri. Jadi nggak akan mungkin hal-hal yang seperti ini diangkat oleh TV One, nggak akan mungkin. Justru hal yang menyerang Islam itu diangkat oleh TV One. Saya mau tanya sekarang, apakah pernah TV One menampilkan ceramah agama selain Islam? Tidak akan pernah ada. Hal-hal seperti ini. Ya, hal-hal seperti ini tidak. Ya, betul. Nah, makanya tadi kan saya usul PGI itu kan harusnya itu konferensi pers, kan Haritanu punya banyak TV. Dia tidak harus di TV One. Harusnya PGI itu berani. Dia konferensi pers kalau semuanya ada seperti ini. Nah, makanya saya usul sama Pak Pavel. Ngimping ngarapin PGI mah. Saya usul sama Pak Pavel. Sudah, Pak. TV-nya ini diobrak abrik, Pak. Diviralkan terus PGI. Fungsi dan perannya PGI diviralkan terus. Ya, sehingga dia harus bangun gitu loh. Kalau umpamanya di dalamnya itu banyak borok, sekalian aja nanti orang-orang ex-PGI pasti akan muncul kalau ini diviralkan terus. Gitu loh. Karena apa fungsinya PGI? Makanya betul. Seharusnya fungsinya PGI itu salah satu minta Menteri Agama cabut SKB 3 Menteri yang terlalu ribet dalam mengurus izin pembangunan rumah ibadah. Cabut ini. PGI bersuara dong, jangan kerja lu tidur aja, hitung duit aja. PGI ya kan? Sudah kemarin sebenarnya bersuara, Bro Pavel, dia sampai undang Hotman Paris loh kemarin itu. Tapi dalam hal yang lain ya, soal rumah sakit yang ya ada hubungannya dengan Mamon begitu. Ya. Dan terkait TV-nya si Haritanu mau share yang kayak gini, nggak bakalan, Pak. Marketingnya hancur, Pak, kalau dia tayangkan. Semualah stasiun televisi mereka itu tidak akan tayangkan hal-hal yang memojokkan RT 6. Nggak mau mereka. Bisa hancur Pak TV-nya di demo. Karena tidak populis begitu isunya, Pak. Tidak clickbait begitu. Kalau ditayangkan artikelnya itu tidak diklik begitu ya sama kadrun, tidak dikomen juga. Makanya ya kayak TV-TV-nya yang terafiliasi misalnya, ya itu tidak mau juga, pasti dia kasih judul-judul yang menipu menipu logika kita, pragmatis begitu ya. Jadi makanya saya katakan ya media-media yang bisa mengimbangi itu adalah media-media youtuber ini. Makanya mereka sudah kejang-kejang juga begitu ya, karena rame juga ternyata media-media Kristen ini. Sementara ya misalnya sholat malamnya mereka yang dulu rame sampai 1000, sekarang tinggal 300, 100 begitu kan. Sementara ini misalnya channel Kristen ini ada mungkin 5 saat ini yang live ya, di atas 500. Jadi semakin banyak channel ini, dia juga rame begitu ya, jadi susah dicegah begitu. Ada juga orang Muslim yang tertarik menonton karena lebih kepada nilai edukasinya lebih tinggi begitu, lebih masuk akal begitu. Jadi kita yang harus bersuara saat ini memberikan informasi kepada mereka bahwa tidak betul, misalnya tudingan-tudingan bahwa di ajaran Kristen ini mengajarkan membenci misalnya umat Muslim. Tidak, karena yang sering mereka dinarasikan itu ya sering mereka sampaikan itu bertolak belakang begitu ya dengan apa yang sebenarnya diajarkan di dalam agama Kristen begitu ya. Tapi mereka terus memojokkan tidak percaya ya karena tadi seperti sentimen yang sudah dibangun di antara mereka ini supaya tidak percaya, bohong itu, munafik itu, segala macam kan. Jadi ini yang perlu kita berikan informasi kepada mereka itu secara logis begitu ya. Ya kalau mereka tidak percaya atau mau percaya atau tidak, silakan aja kan, bisa dinilai begitu ya, bisa dilogikakan ya. Kayak informasi yang tadi sudah saya berikan juga,
soal Taliban sekarang ini kan, yang mereka terframing dengan misalnya ajaran-ajaran mereka ya, ataupun ceramah-ceramah yang sudah disampaikan bahwa Taliban ini begini dan lain-lain. Akhirnya kan tidak betul begitu ya. Ini balik-balik lagi Bro Pavel, kembali lagi kepada si Babe tadi ya. Ini marketing begitu ya. Jadi ketika ada dari pernyataan si Babe ini yang mengatakan mimpi ketemu ini, padahal kalau konteks ajarannya itu sudah penistaan sebenarnya kan. Mereka matanya seolah-olah tidak melihat Gus Yakut yang misalnya diantara mereka cuma menganalogikan misalnya ya, karena memang itu analogi yang kebisingan maksudnya ya, ke suara, tapi udah mereka konotasikan, oh ini diibaratkan begini, akhirnya ya kita jadi, wah ternyata mereka mindernya merasanya seperti itu ya. Akhirnya ya mau tidak mau mereka secara tidak langsung mengajak kita berpikir bahwa setara dengan apa yang disampaikan oleh Gus Yakut, padahal dari awal orang tidak pernah ada pikiran ke sono ya, yang menyamakan antara lolongan anjing dengan yang kemarin dikatakan oleh Gus Yakut begitu ya. Jadi lucu menurut saya ya pemikiran sempit ini yang mesti memang mereka harus banyak lagi berpikir begitu ya. Seperti apa gunanya coba dia membredel gereja begitu, mau menunjukkan diri misalnya. Zaman sekarang udah nggak zaman bro. Sekarang ini orang bahkan bisa beribadah lewat online begitu ya, kuliah lewat online. Informasi yang tidak bisa dicegah oleh mereka begitu. Makanya kejang-kejang begitu ketika Saifuddin Ibrahim itu menyampaikan tidak bisa dicegah Saifuddin itu. Makanya ya jalan satu-satunya ya keadilan ini, penegakan hukum yang berkeadilan ini harus ditegakkan di Indonesia supaya yang tadi saya katakan Indonesia ini bisa kembali kondusif, bisa kembali aman. Contoh lah misalnya pernyataan-pernyataan dari Abdul Somad, dari tahun kapan kita sudah menyampaikan sampai sekarang belum ada penegakan hukum itu. Pada beberapa penceramah yang lain, bahkan Kainama saat ini masih juga dengan cara-caranya dia ya mendeklar ataupun menyampaikan hal-hal yang sebenarnya di luar konteks ajarannya dia ya. Tapi ketika ada yang cuman memintakan, dianggap lompat tagar begitu ya. Lucu menurut saya yang analogi ataupun logika mereka ini. Jadi ya perlu memang sekali-kali diwaraskan begitu ya otak-otak mereka ini supaya jangan yang ada di pikiran mereka itu memusuhi misalnya golongan-golongan yang berseberangan dengan mereka. Makanya apa landasannya kenapa muncul rasa permusuhan ataupun hal-hal yang dalam hati mereka itu, dalam pikiran mereka itu benar karena menurut imannya. Nah inilah yang menjadi konsennya dari Saifuddin Ibrahim. Kenapa dia mengatakan soal-soal ayat itu? Mungkin karena Saifuddin ini guru besar ya. Bahkan anaknya kemarin mengakui di TV1 ya sudah teruji lah begitu ya. Dari Al-Zaitun itu. Dia mungkin menemukan ini loh problemnya kan. Nah harusnya bagaimana caranya pemerintah ini menampung lalu mendiskusikan usulan Saifuddin ini. Kalau dia tidak setuju tinggal bantah kan. Supaya tidak menjadi polemik. Bukan malah menaikkan ini harus ditangkap dengan narasi penistaan agama. Lalu pertanyaan publik tadi itu tidak terjawab akan menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Ada yang disembunyikan begitu. Publik akan berpikir seperti itu. Jadi sebenarnya kita di sini dalam kaitannya ya ingin menyelamatkan pemikiran yang salah juga kalau misalnya jadinya dicurigai kan. Tapi ketika Saifuddin ini malah dibungkam, itu akan memunculkan pikiran-pikiran yang berbeda dari orang lain ya. Orang lain jadi berpikirnya, jangan-jangan Saifuddin ini betul begitu ya. Ketika dia meminta 300 ayat ini jadi penasaran begitu ya. Oh di Arab bahkan penafsirannya lebih banyak lagi, seribuan lebih begitu ya Bro Pavel kemarin. Nah, yang harus diganti penafsirannya. Bahkan hadis-hadis yang tidak sesuai dengan kebijakan MBS begitu ya. Akan difilter begitu ya. Akan di-crop begitu ya. Jadi lucu begitu. Bahkan mungkin sahihnya juga kan mereka ada runtutannya tuh Hasan, Sahih dan ada lagi tuh yang mutawatir begitu kan atau mungkin doif begitu kan. Kadang saya juga bingung begitu Bro Pavel, ada yang doif tapi kadang bisa sesuai asal bersesuaian dengan sanadnya. Jadi itu yang seringkali didebatkan oleh mereka ini. Jadi
inilah ketidakjujuran kita bernegara ini, ya dalam beragama pun kita jadi tidak jujur begitu ya. Makanya saya sampaikan kepada mereka ini, ya beraja begitu. Kenapa mesti harus ada penutupan rumah ibadah begitu ya? Apa yang ditakutin dari umat Kristen ini begitu? Bahkan saya ada menyaksikan video loh Bro Pavel, yang toa itu dipasang langsung, speaker toa itu diarahkan ke tenda-tenda yang orang beribadah begitu ya, yang gerejanya sudah dilarang, tapi mereka ngotot di tenda aja begitu ya. Padahal tenda itu sudah disepakati boleh beribadah, tiba-tiba mereka tetap mengganggu dengan mengarahkan speaker toa begitu. Jadi ya membuktikan begitu apa yang disampaikan di dalam Alkitab begitu, bahwa memang Tuhan sudah menubuatkan hal-hal yang seperti ini. Ya kita tidak bisa menolak dengan pikiran logis kita bahwa bisa jadi mereka lah ini yang antikris begitu ya, yang disebutkan di dalam Alkitab begitu ya. Bisa jadi misalnya yang tidak mereka sukai dianggap radikal atau intoleran seperti Paulus ini, bisa jadi kita jadi berpikir, oh jangan-jangan sebenarnya apa yang disampaikan Paulus ini makin kesini makin masuk akal begitu kan, ketika mereka terus-menerus berbuat seperti itu, menarik begitu. Jadi soal umat Kristen ini percaya atau tidak kepada mereka itu tergantung dari sikap mereka. Lalu ada yang toleran misalnya kan, tapi diam saja ketika ada intoleransi, ataupun ada yang kayak Abu Janda misalnya kan, Permadi menyampaikan begitu malah dibully sama mereka. Jadi inilah yang menyebut pikiran saya itu menimbulkan ambiguitas begitu kan, ambigu begitu ya. Mereka mengatakan rahmat alil alamin, tapi di sisi lain perbuatannya berbeda begitu. Amar ma'ruf nahi munkar misalnya kan. Jadi mereka sesuaikan kondisi aja begitu kan. Jadi ketika orang mau curiga tidak boleh begitu kan. Padahal timbul kecurigaan itu karena sikap-sikap mereka sendiri begitu, yang represif ataupun tindakan-tindakan yang bersifat anarkis begitu atau kriminal. Ini menutup mereka gitu, orang gitu bro. Iya, mereka mengkomandangkan supaya nggak ada lagi Islamfobia, ya kan? Tapi lihatlah kelakuan mereka ini. Kelakuannya justru ya semakin parah, ya kan? Ya itulah makanya kita ya di bangsa ini sebagai anak-anak Tuhan ya, nggak ada cara lain, kita berdoa untuk bangsa ini, berdoa kepada pemerintah, untuk pemerintah kita supaya mereka bisa membuka pikiran mereka. Kalau begini terus ya bangsa ini akan hancur. Begitu. Pak Sitiro. Pak Sitiro. Ya. Pak Sitiro. Pak Sitiro itu pakai apa sampai suaranya kencang begitu? Oh ini pakai toa 1000 volume Pak, biar kelompok-kelompok mereka ini dengar begitu. Sudah saking dengkelnya ini kita Pak, makanya harus lebih digaungkan ini, lebih suaranya saya naikkan ini bassnya supaya didengar begitu kan. Karena biar PGI juga dengar ini apa yang kita sampaikan ini. Dan sampai mereka pura-pura tuli begitu kan. Suara Pavel sudah keras tadi, tapi kalau tidak dikencengin lagi kayaknya telinga mereka budek begitu kan. Jadi harus lebih baik PGI seperti ini. Pas saya khawatirnya entah Pak Pavel malah terjerumus dosa lagi. Ya, tidak dong Pak, karena dia cuma menegur Pak. Bahkan Pak Heliboy ini bangkit dari neraka begitu kan, gara-gara mendengar hubungan kita Pak tadi. Pak Pavel nanti dapat duit 5 miliar sebulan Pak. Oke lah. Oke, terima kasih Pak Sitiro, Pak Heliboy, Pak Bayu ya. Benar-benar ya, semoga kawan-kawan makanya please Anda orang-orang yang mendukung channel ini ya, khusus bagi Anda yang mendukung channel ini, bantu like video ini, bantu viralkan, itu aja. Mohon viralkan, bagikan ini ke media-media sosial supaya kita berharap ya ini didengar, karena suara kita ini supaya tidak menjadi sia-sia. Ya betul ya. Terima kasih ya Sobat Waras ya, kalian semua luar biasa. Pak Sitiro, Pak Heliboy, Pak Bayu, terima kasih. Untuk kita semua, kita jumpa lagi dalam video-video berikutnya dengan topik-topik yang menarik tentunya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Salam sejahtera, salam waras, dan bye-bye. Salam.